Iya, hello and welcome. Aquarius ya? Iya dong, Aquarius. Aku ragu mulu soalnya overlaynya nggak aku pasang. Ya, selamat datang ya. Welcome and welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar. Biar akrab panggil aja Kadal. Mau diterusin gak jokesnya? Nggak, udah keren, sudah kebanyakan. Ya, aku bikin 2 mingguan, ya 2 mingguan zodiac reading. Nggak tahu sih, kayak tadi aku mau bilang kayak ini eclipse reading buat tanggal 8 April, cuma eclipse sendiri nggak lewat di Indo, jadi ya forward gitu. Kenapa aja, cuma nggak tahu ya apakah masih relevan atau enggak, soalnya aku juga sambil baca contekan gitu kayak eclipse reading ini apa yang terjadi gitu. Ya aku nggak paham, nggak paham astrologi serius. Itu the whole different genre gitu, the whole different discipline. Masih banyak PR-nya aku di situ, makanya ya udahlah kalau mau bikin zodiac reading nyontek aja, soalnya contekannya pun ada kok. Ya makanya aku bikin kayak rencananya mau bikin buat di new moon sama full moon, soalnya biasanya yang banyak keluar zodiac reading tuh di atau apa zodiac prediction tuh di dua momen itu. Makanya ya udahlah bikin 2 mingguan new moon sama full moon, terus sama ya kali ini karena kebetulan ada solar eclipse tanggal 8 hari ini, nggak lewat Indo juga gitu, maksudnya kayak ya makanya itu yang tadi aku bilang ini relevan ya. Cuma ya why not lah, maksudnya eh ya tadinya mau aku apa ya, mau aku bikin clickbait gitu kan si eclipse-nya ya, dan kayak seolah kayak gerhana di bulan Ramadan tuh selalu ya selalu jadi bahan gitu, sama kayak artikel-artikel yang kutemuin gitu. Kalau kayak bros di Chrome tuh ada aja yang ngebahas itu, nggak tahu ya, kayak ada apa dengan konten berbau superstitious di masyarakat kita. Kayak even ya itu tuh gerhana mataharinya nggak lewat di Indo loh, serius, tapi kayak kalau nggak salah detik.com gitu atau Kompas ngebahas itu. Kayak why, I mean, ya aku nggak baca juga sih, maksudnya ya serius aku nggak baca artikelnya, jadi don't at me. Cuma timing kayak kalau ngelihat judulnya tuh clickbait sekali gitu, kayak mengundang atau memancing kita buat ngeklik itu, soalnya ada gerhana di bulan Ramadan. Ya udah, gerhana mah bisa datang, nggak harus di bulan Ramadan aja gitu, kayak seolah gerhana di bulan Ramadan tuh bakal jadi hal yang penting kayak gitu karena gerhana dan bulan Ramadan. Tapi aku ya mungkin itu penting, cuma aku nggak nemu aja gitu kayak relevansinya gimana. Dan jatuhnya sih aku malah ngeliat kayak oh ini mungkin masyarakat kitanya aja yang masih superstitious, yang masih yang masih tahayul. Ya superstitious tuh tahayul, yang masih kental si apa sih tahayulnya atau hal-hal yang berbau mistisnya. Ya mungkin salah satunya dengan ya agak aneh, soalnya aku juga bikin channel tarot, bikin tradingan tarot kayak gini. Bukannya itu juga bagian dari superstitious ya, to some degree iya, cuma aku nggak belajar tarot dari sudut pandang superstitious atau tahayulnya juga sih. Iya, aku belajarnya karena emang dasarnya ilustrator, dan aku belajar psikologi, ilustrasi dan psikologi, apalagi kalau bukan tarot kayak tau gak sih memes yang apa sih, apple pineapple gitu. Aku punya ilustrasi, aku punya psikologi, disatuin jadi boom kayak gitu, kayak ya itu mah tarot ya. kayak kayak tuh some degree gitu. Nggak ada apa ya, aku kalau apa ya, kalau ya mungkin yang biasa nontonin pilih kartu aku juga mungkin ngasih approach aku atau pembawaan aku, pendekatan aku terhadap readingan tarot tuh seperti apa. Kayak aku banyak gimmicknya, kayak sekarang aja aku lagi nge-podcast kan buat ngisi durasi sampai ntar 10 menit. Dia kalau di sekadar udah hampir 5 menit, ngapain aja kok nggak mulai readingannya. Nggak bos, iya YouTube menyukai video yang durasinya di atas 15 menit. Kalau aku bawain apa sih, kalau aku bawain kayak zodiak readingnya doang 5 menit 10 menit udah kelar, tapi itu tidak menyenangkan menurut YouTube. Itu serius
Serius lo, aku nemu videonya kalau kamu mau bikin konten di YouTube tuh, coba bikin konten yang di atas 5 menit, di atas 10 menit gitu, kayak 15 menit lah. Jadi nggak tahu sih kenapanya, tapi cuma itu kayak lebih ramah secara algoritma aja sih. Ya, ya gimana dong, aku kalau kalau cara mainnya gitu ya, ya aku ikutin aja. Biar apa ya? Ya sama kayak ngegame. Ya sama kayak main Magic the Gathering, kalau metanya lagi gitu, atau kayak ya metanya ya kita ikut meta aja gitu. Ya aku punya deck of meta, cuma aku pakai buat senang-senang. Kalau muat, iya, kalau kalau ada yang ngejak main gitu, atau iya kalau konteksnya nggak ngemim gitu, kayak nggak seneng-seneng kayak kalau aku bawa ke ranked atau kalau aku bawa grinding, ya udah gitu, maksudnya ya aku juga nggak ngemim tiap hari, aku ngemim kalau lagi gabut doang. Dan aku pribadi sih, waktu zaman ngegame aku menghindari sih kalau ngegame. Aku ngegame selalu selalu apa ya, selalu optimal. Iya, mindset aku kalau ngegame tuh aku selalu optimal. Kalau aku ngegame cuma buat ngemim doang gitu, aku atau buat have fun dalam tanda petik gitu, biasanya aku nggak ngegame. Ya, cara aku have fun adalah aku nggak ngelakuin apapun. Itu aku have fun, maksudnya itu aku unwin maksudnya nggak, ya ngebersihin kayak kayak beban-beban pikiran aku yang nggak ngapa-ngapain, kayak meditate, kayak sholat, udah itu pikiran kosong jernih udah. Kalau ngegame ya harus, personalnya sih aku harus kompetitif, aku harus ranked. Kalau nggak ranked tuh nggak ngegame, ya nggak sih. Dan ranked pun aku nggak yang ranked harus high rank gitu, nggak. Yang penting mindset kita ingin apa, mindset kita ingin berkompetisi. Kompetisinya itu bukan kompetisi dengan player lain, lebih ke kompetisi dengan diri kita sendiri. Makanya kalau apa ya, kalau aku main game terus ranknya tuh stuck di situ-situ juga, ya mau gak mau aku stres, kayak dipertimbangkan aku mau terus main game ini atau enggak, soalnya nggak ada prospeknya nih, nggak ada kemajuannya. Kayak, lu main game ini mau jadi apa coba dah. Aneh gak sih, orang main game ditanya mau jadi apa ya. Cuma buat aku mah begituan penting gitu, aku butuh validasi itu. Kayak kalau aku ngerjain sesuatu, ini tuh harus ada maknanya, ini tuh harus ada progresnya. Kalau enggak aku ngapain ngerjain ini. Ada bidang lain atau ada hal lain di mana aku bisa memaksimalkan potensi aku di situ, atau potensi yang aku miliki itu bisa lebih berguna gitu, bisa lebih apa ya, bisa lebih dihargai di tempat itu, kenapa nggak di situ. Iya. Kayak agak aneh sih kok kompetitif, tapi nggak kompetitif yang ke orang lain, yang nggak berusaha mengalahkan orang lain, tapi aku berusaha mengalahkan diriku sendiri. eh yang kemarin kayak gitu, aku pengen apa sih, achievement aku hari ini lebih baik dari achievement aku yang kemarin, harus ada growth-nya di situ. Dan ngomongin soal growth, belum 10 menit sih, baru 8 menit, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Podcastnya udah deh sampai situ. Sebenarnya iya, di tiap zodiak kayak tema apa ya, tema riffing aku mulai itu sih, mulai bervariasi. Soalnya ya cuma di sini doang, di Aquarius ya, cuma di sini doang, di Aquarius doang aku bahas soal itu. Aduh anjir, sebelumnya aku bahas hal lain, terus kesininya kayaknya apa sih, dagingnya di tema itu udah habis deh. Terus aku ngebahas di sini, aku ngebahas soal ngegame, ya udahlah gak apa-apa. Aquarius, di sini kalian punya five of coins. Five of coins biasanya kelihatannya kayak kartu like mentality gitu, kartu ngerasa kurang, kartu ngerasa apa ya, kartu lapar somehow. Iya, kayak kata lapar tuh langsung terbersit begitu saja gitu, seolah-olah kayak ini bukan soal like mentality kali. Mungkin Aquarius kalian saat ini sedang lapar. Iya, jadi ya bisa disambil gitu. Jadi aku recordingnya malam sih. Kalau kalian nonton ini mungkin pas ntar sahur, bisa sambil kalian makan lebih banyak kayak gitu. Kalau kalian nontonnya pas waktu puasa, mungkin ntar pas buka porsi kalian bisa agak ditambahin kayak gitu. Nggak tahu sih, kesan kayak lapar di sini kayaknya nggak harus soal lapar makan juga sih. Ya kayak mungkin ada hal yang sedang kalian upayakan, ada hal yang sedang kalian kerjakan di sini, tapi kalian ngerasa progresnya kok minim ya, progresnya kok kayak nggak sesuai dengan yang kalian harapkan.
Iya, di bawah five of coins kita punya six of coins. Dari 5 ke 6, dari lack mentality ke charity. Agak ironis ya. Maksudnya kayak di sini kalian ngerasa kurang, tapi di satu sisi kalian apa ya? Pengen berbagi kayak gitu. Dan aku termasuk ada di golongan dimana aku masuk golongan orang-orang yang nggak percaya kalau berbagi itu bikin kalian miskin. Serius. Makanya aku ngelihatnya kayak mungkin laparnya kalian di sini adalah laparnya kalian untuk bisa berbagi ke orang lain. Jadi bukan laparnya kalian buat diri kalian sendiri, tapi kalian pengen banget ngebantu orang ini atau kalian pengen banget berkontribusi di bidang ini, tapi kapasitas kalian saat ini nggak di kapasitas yang memungkinkan kalian untuk contribute, untuk berbagi. Gimana nih caranya kayak gitu? Kayak iya sih kalau ngelihat ke situ ya, kayak niatnya sih mulia ya ngebantu, cuma kayak kalau pada akhirnya niat kalian ngebantu di sini malah jadi menyulitkan kalian kayak gitu, malah jadi bikin kalian sendiri ngerasa kekurangan kayak gitu, ya mungkin harus dievaluasi ulang, bukan? Nah, di samping five of coins kita punya the fool di samping kanan. Six of coins kalian punya ace of sword. Ya ada mungkin yang kalian rasa kurang di sini ya, yang perasaan kurangnya kalian di sini datangnya karena kalian emang nggak tahu aja caranya. Sebenarnya kalian sebenarnya kalian bisa berbagi di sini. Cuma ya kalian harus pinter aja nge-manage resource-nya, nge-manage uangnya kayak gitu. Mungkin dananya ada, cuma kalian belum bisa nge-manage-nya dengan baik kayak gitu. Iya, butuh gagasan baru kayak ya, butuh ide, butuh inspirasi gimana caranya yang kalian punya saat ini cukup supaya bisa kalian bagi kayak gitu. Ya, apakah mungkin kayak ini kalian kayaknya yang kalian mungkin berbaginya nggak cuma ke satu orang, kayak mungkin ini momen dimana kalian pengen berbagi ke banyak orang, tapi kalian ngerasa kayak ini kalau sebanyak ini resource-nya cukup nggak ya, budgetnya cukup nggak ya kayak gitu. Jadi kalau dipaksain ini kayaknya malah jadi kurang kayak gitu. Mungkin si dananya gitu ya harus diatur di situ, harus di apa ya? Aduh, aku lupa tadi mau bilang apa sih. Ya pokoknya si budgetnya kudu diatur, bukan ditanggulangi apa ya? Ya pokoknya dipas-pasin. Soalnya aku ngerasa ini kalian nggak kurang sih, di sini kalian ngepas kok. Iya, kalian budgetnya cukup kok, cuma emang harus pinter-pinter aja ngaturnya. Sama sih yang aku lihat gitu, dari 5 of coins ke 6 of coin. Ini budgetnya kalian punya loh, nggak harus ngerasa kurang, cuma emang harus pinter aja ngaturnya. Dan mungkin ya sama kalau ngeliat the full di sini, nggak mau deh, ntar aja deh, jangan sekarang. Ya bisa jadi aku salah soal itu ya. Oke, di samping kirinya kita punya Six of Wands sama The Hermit. Iya, itu. Ini yang tadi aku bilang, Hermit ini kayak ngejelasin kayak the fool di sini. Kayak bisa jadi orang yang tadinya pengen kamu tolong, pengen kamu bagi di sini ya, bukan bagian kamu juga buat nolonginnya, bukan bagian kamu juga buat ini bukan jatah kalian untuk bersedekah di tempat situ, by the way. Ya bisa jadi gitu, ngerti gak sih kenapa kalian ngerasa kurang walaupun kalian pengen banget berbagi ya. Kalau ngeliat the full di sini bisa jadi kalian ini emang sedekah yang tidak pada tempatnya gitu. Aku ngerti kalian pengen ngebantu, aku ngerti kalau kalian pengen berbagi, cuma mungkin bukan jatahnya kalian di sini. Iya. Jadi kayak apa ya? Kayak kalau pada akhirnya ya kalau ngeliat ada Six of Wands di sini mungkin bakal ada kepuasan tersendiri begitu kalian bisa mengeluarkan sedekah ini gitu. Bisa berbagi ini, bisa ya
bakal ada rasa kemenangan sendiri, tapi rasanya bukan di situ deh. Iya, iya nggak sih, kayak apa ya, kayak dengan kita mengeluarkan sodakoh, dengan kita berbagi itu bukan soal sodakoh tuh, aku rasa bukan soal kita mencari kepuasan diri sendiri lewat berbagi sih. Iya, maksudnya ini bukan soal siapa yang menang, siapa yang kalah sodakoh tuh. Ini bukan sodakoh tuh bukan soal siapa yang sedang dalam kekurangan dan siapa yang sedang dalam kelebihan. Ini lebih ke apa ya? Sodakoh tuh sifatnya personal. Maksudnya kepuasan yang kita terima tuh kepuasan yang kita dapatkan dari lewat bersedekah tuh bukan nggak kita dapatkan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Iya, lebih introspektif sedekah tuh. Walaupun iya dalam prosesnya kita berkontak atau ya ada kontak dengan manusia lain gitu, tapi sedekah itu sendiri aku pikir pelajarannya tuh lebih personal. Bukan dengan bersedekah kita ngerasa lebih dari orang lain ya, tapi ya kita ingin berbagi karena kita ingin menyalurkan apa yang kita miliki saat ini ke orang yang atau ke apa ya, atau aku bisa nyebutnya kayak menyalurkan, ngerti gak sih? Kayak air tuh selalu ngalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Iya, begitu pula kayak air tuh, kayak energi tuh emang harus dialirkan, harus disalurkan, nggak boleh stuck di satu orang. Iya, rezeki juga sama kayak gitu, nggak boleh cuma stuck di kita doang, itu harus kita salurkan. To some degree ya, aku percaya kalau dengan kita bersedekah ke orang, sebenarnya nggak cuma kita yang menolong dia dari kekurangan hartanya, tapi orang yang kita beri pun sebenarnya sedang membantu kita untuk menyalurkan kelebihan kita. Soalnya apapun yang berlebih pasti jadi penyakit. Ya, apapun yang berlebih itu pasti jadi penyakit. Jadi dengan apa ya, dengan kita menyalurkan harta kita gitu, orang yang akhirnya menerima sedekah kita juga sebenarnya sedang membantu kita terhindar dari penyakit kelebihan hartanya kita atau kelebihan resource-nya kita gitu. Ya nggak harus harta sih, kayak ya, tapi kalau berbagi di sini dan ya konteksnya coins, dua-duanya kayaknya emang harta sih. Jadi ya mungkin kalau kalian niatnya berbagi karena kalian melihat keluar kayak itu, kayak Five of Coins, dia ada di luar kayak itu, ngelihat kondisi orang sekitar kalian, dan Six of Coins juga kayak dia menjulurkan tangannya keluar kayak gitu. Aku ngerasa Hermit di sini dia punya pelajaran yang ingin dia sampaikan, di mana proses berbagi itu sebenarnya serah terimanya itu nggak cuma searah tapi dua arah kayak gitu. Ya ada Hanged Man sama The Magician di Six of Wands. Iya, emang itu ya, emang aku mau bilang apa sih? Emang magical ya, magical tuh kayak emang ajaib ya. Ya maksudnya kayak konsep kalau dengan kita berbagi, orang yang kita bagi sebenarnya sedang berusaha untuk menolong kita. Ya itu konsep yang cukup ajaib, bukan? Kalau dipikir gimana pun kayak nggak make sense nggak sih, kayak hitungannya dari mana coba lu bilang kayak gitu, kayak cuma ya apa ya, di situ kita harus lebih menerima perspektif baru itu. Iya, itu emang hal baru mungkin pada akhirnya kalian, kalau ya kalian baru ngeh gitu, kok gitu sih Dal, terus kalian mau kayak apa ya, kayak perasaan gak gitu deh, kok gitu, coba jelaskan ya. Pada akhirnya penjelasan terbaik yang bisa aku kasih ya tadi gitu. Dengan kamu berbagi ke orang itu sedang berusaha untuk menolong kalian dari kelebihannya kalian supaya kalian bisa lebih balance. Makanya itu juga yang bikin kita kalau mau nolong orang gitu, mau berbagi sama orang, tetap harus melihat kondisi kita sendiri, tetap harus bercermin pada kemampuan, pada kapasitas kita sendiri, tetap harus introspektif. Walaupun
uh, niatnya kita ngebantu orang lain, kita tetap harus introspektif ke diri kita sendiri. Oke, di antara 5 of coins sama 6 of coins kita punya 4 of sword sama 7 of coins. Ya, ini nggak tahu sih kalau ngeliat 7 of coins di sini pesannya adalah apapun yang kamu berikan ke orang lain, apapun yang kamu berikan, jangan harapkan imbalannya bakal kamu terima saat itu juga. Iya. Give it time, give it a break. Jangan kamu ngasih terus ngarepnya ini aku sedekah, terus kamu gak lama kamu langsung ngeluh kok rezekiku nggak lancar-lancar ya. Kayak sedekahnya aja baru kemarin, terus besoknya ngarep kayak rezekiku mana, katanya orang bersedekah rezekinya bakal dimudahkan, dilancarkan, ini kok rezekiku susah. Kayak lu sedekahnya aja baru kemarin. Give it time man, give it a break. Gak gitu konsepnya. Ya, makanya mau sedekah tuh kudu ngaca ke diri sendiri, ke kemampuan diri sendiri. Jangan sampai kita sedekah dari uang hasil ngutang juga, enggak. Itu udah kayak, itu mah lu bukan sedekah, lu mah itu ikutan investasi bodong. Kan ada kasusnya gitu kan, ikut investasi bodong dari duit hasil pinjol. Wah, itu udah tuh ribet tuh. Oke, di antara The Fool sama Ace of Swords kita punya Air of One sama The Tower. Ya, ini kemungkinan kalian untuk bertindak bodoh di sini atau bertindak ceroboh. Ya, makanya tolong dipikir lagi ya, tolong dipertimbangkan ulang. Apakah kalian di sini bersedekahnya atau berbaginya atas dasar apa? Ya, dan sesuai dengan kapasitas kalian saat ini atau enggak. Jadi bisa tolong dievaluasi ulang lah, sedekahnya sesuai dengan kapasitas kalian dan niatnya kalian apa. Kalau kalian sedekahnya buat demi kebanggaan kalian sendiri sih kayak rasanya sedekah bukan soal itu sih. Enggak lah, jangan begitulah, itu bikin orang sombong gitu ya. Enggak, sedekah tuh enggak selalu menandakan kalian sedang kelebihan harta by the way. Ya, balik lagi yang namanya harta kan titipan ya. Ya, yang kayak tadi ku bilang, energi tuh harus ngalir sama kayak air. Kalau kelamaan ditimbun di tempat kalian nggak ngalir, nggak baik juga buat diri kalian. Ya, jadi begitu Aquarius. Nggak tahu sih analoginya make sense nggak sih, atau kayaknya di sini aku cukup komit sih sama narasi itu, soalnya ini terlalu jelas. Simbolisme di 5 of coin sama 6 of coin di sini terlalu jelas buat aku abaikan. Jadi kayaknya di zodiak ini aku cukup komit dengan narasi yang aku bawain. Nggak selalu nggak ngawang-ngawang lah atau nggak abstrak lah. Ya, nggak abstrak analoginya. Jadi gitu aja kali ya Aquarius. Thank you banget buat waktunya dan thank you banget loh buat supportnya. Ini Aquarius biasanya yang datang bawa pasukan. Aku inget soalnya ada di datanya ada orang-orang tertentu yang emang nyari zodiac reading buat Aquarius, serius. Jadi kayaknya kalian datang ke sini bawa pasukan, bawa komplotan. Thank you banget buat subs, likes sama kata-kata baik yang kalian share di komentar. Ya dong, harus kata-kata baik, kalau enggak aku blok, aku hapus komentarnya. Berarti banget, itu ngebantu aku buat at least memvalidasi kalau yang aku lakuin di sini nggak buang-buang waktu. Iya, jadi motivasi juga. Ya, aku begitu sih kadang, kayak kalau kelihatan kalau yang aku lakuin di sini ya kayak gaming tadi, kalau aku ngegame tapi nggak jago-jago gitu, ngapain ujung-ujungnya gamenya aku tinggalin kayak gitu. Kalau aku bikin konten di sini terus ternyata nggak ngasih manfaat ke orang, terus nggak jadi manfaat ke orang, atau malah bikin orang buang-buang waktu doang di kontenku ini, ya ngapain gitu. Aku juga jadinya terdemotivasi. Jadi thank you banget buat segala supportnya, buat like, subs, and kata-kata baik di kolom komentar. Ya dong, kalau kata-kata buruk pasti ku hapus. Aduh, udah aku ulang. Aquarius, I'll see you in your next reading.